Sumur Zam-Zam adalah sumur ajaib yang airnya tidak pernah habis meskipun disedot dan diminum oleh jutaan jamaah haji dan umroh setiap tahunnya. Sumur ini menjadi bukti atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumur Zam-Zam ini terletak di dalam Masjidil Haram Makkah, Arab Saudi, yang letaknya sekitar 20 meter di sebelah timur Ka'bah. Kata Zam-Zam sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti banyak atau melimpah ruah. Istilah ini didasarkan pada perkataan malaikat Jibril ketika mata air Zam-Zam muncul dan melimpah ruah. Sejarah asal-usul sumur Zam-Zam sendiri tidak lepas dari kisah Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail di gurun gersang tanpa sumber mata air. Tempat itu panas dan tak berpenghuni satu orang pun. Siti Hajar dan anaknya lantas ditempatkan berdekatan dengan pohon besar. Nabi Ibrahim hanya meninggali mereka berdua ransel berisi kurma dan geriba air. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya itu bukan bermaksud membuang mereka, tetapi itu adalah perintah dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lantas pergi meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Saat Nabi Ibrahim sampai di Bukit Saniyah, istri dan anaknya sudah tidak melihat beliau lagi. Nabi Ibrahim lantas berdoa, "Ya Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dirahmati. Ya Rob kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Dikala itu, Siti Hajar masih menyusui anaknya Ismail. Beliau meminum air pemberian Nabi Ibrahim. Namun di saat perbekalan air habis, beliau dan Ismail benar-benar merasa kehausan. Nabi Ismail kecil hanya bisa menangis saat haus di tengah gurun pasir yang tandus dan panas. Siti Hajar selaku ibu tentu tidak tega melihat anaknya kehausan. Kebingungan lantas menyelimuti Siti Hajar. Kondisi mereka di tengah gurun tanpa berpenghuni, dan ketika mau mencari pertolongan tidak ada satu orang pun yang bisa dimintai tolong. Kondisi ini benar-benar ujian besar bagi Siti Hajar dan anaknya Ismail. Siti Hajar lalu berusaha mencari pertolongan. Terlihat sebuah bukit terdekat yang kini bernama Bukit Sofa. Beliau lantas menaiki puncak bukit untuk melihat apakah ada seseorang. Namun, ternyata tak ada seorang pun. Beliau lantas turun lagi ke lembah. Beliau melipat pakaiannya sampai sebatas lengan, lalu berlarian kecil seperti orang yang keletihan. Setelah melalui lembah, beliau lantas menuju dan menaiki puncak Gunung Marwa. Namun lagi-lagi beliau tidak melihat satu orang pun. Beliau melakukan hal itu sebanyak 7 kali. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi bagian ritual ibadah haji dan umroh yaitu sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwa. Saat berada di Bukit Marwa, Siti Hajar mendengar ada suara sesuatu. Dalam hatinya ia berkata, "Diamlah." Beberapa waktu kemudian, beliau juga mendengar suara yang sama. Siti Hajar lalu berkata, "Kami mendengar suaramu, tolonglah kami." Tiba-tiba, ada seorang malaikat bertempat di mana mata air Zam-Zam berada. Malaikat itu lantas menghentakkan tumit atau sayapnya sampai semburan air memancar dari tanah. Siti Hajar lantas mengumpulkan air itu menggunakan tangannya dan memasukkan air ke dalam geriba. Air itu benar-benar memancar dengan derasnya. Mata air itulah yang kita kenal sekarang dengan nama mata air Zam-Zam. Air di dalamnya memancar dengan deras setelah dicinduk Siti Hajar. Siti Hajar kemudian meminum air Zam-Zam itu dan menyusui anaknya Ismail kecil. Malaikat lalu berkata kepada Siti Hajar, "Janganlah takut terlantar karena di sini akan berdiri rumah Allah yang akan dibangun bocah ini, yaitu Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim. Allah tidak akan menelantarkan keluarganya." Dahulu, awalnya posisi Ka'bah berada di dataran tinggi seperti bukit. Kemudian gegara banjir bandang besar yang dulu pernah terjadi, akhirnya mengikis bagian kanan kirinya. Dengan barokah adanya air Zam-Zam itu, Siti Hajar dan putranya bisa bertahan hidup di tengah gurun tandus. Suatu hari ada sekawanan orang-orang suku Arab Jurhum yang melintasi jalan Kada. Mereka lantas melihat ada burung terbang berputar-putar di langit. Mereka lantas berkata, "Sungguh, burung itu berputar mengelilingi air, tapi setahu kita di lembah ini tidak ada air." Kemudian, mereka mengutus perwakilan untuk melakukan survei. Akhirnya, seorang utusan menemukan adanya sumber mata air. Mereka lalu kembali untuk menyampaikan kabar ini. Mereka semua lantas berjalan menuju sumber air itu.
Setelah sampai di sumber air, mereka mendapati ada seorang wanita yang tak lain adalah Siti Hajar. Mereka lantas berkata, "Apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu?" Siti Hajar menjawab, "Ya, tapi kalian tidak memiliki hak atas air ini." "Baik," kata mereka. Siti Hajar nampak senang karena beliau akhirnya ada temannya. Dari sinilah orang-orang mulai banyak yang menetap dan tinggal di sana. Mereka semua hidup hingga beranak pinak. Tahun demi tahun akhirnya populasi kawasan itu meningkat hingga menjadi ramai. Kawasan itulah yang kemudian kita kenal dengan nama Makkatul Mukarramah, sebuah kawasan yang dulu gersang, panas, tandus, kini telah berubah menjadi kota suci yang ramai dan barokah. Di saat Nabi Ismail kecil mulai tumbuh remaja, beliau lantas belajar bahasa Arab dari orang-orang di sana. Kekaguman penduduk Makkah kala itu tertuju kepada Nabi Ismail. Setelah beranjak dewasa, mereka lantas menikahkan Nabi Ismail dengan seorang wanita di kalangan mereka. Doa Nabi Ibrahim benar-benar Allah kabulkan, istri dan anaknya akhirnya bisa hidup tercukupi kebutuhannya. Inilah bukti kebesaran dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daerah yang dulu gersang, kini telah Allah rubah dengan keberkahan dan kemakmuran. Hebatnya, mata air sumur Zam-Zam di kota Makkah ini tidak pernah surut airnya bahkan sampai sekarang ini, meskipun air ini diambil dan dikonsumsi oleh jutaan jamaah haji dan umroh dari seluruh dunia. Semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa berhaji dan umroh ke tanah suci Makkah, dan bisa meminum air Zam-Zam ini. Amin.